Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutani. Saya mengajar di SMPN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya sebagai salah satu peserta PPG Daljab di Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk mengerjakan LK 1.2, di mana di sini saya harus mengeksplor penyebab dari masalah-masalah yang ada di sekolah kami. Di sini saya bersama Bu Agres Febriani, beliau sebagai guru IPS di sekolah saya, sekaligus sebagai pembina OSIS. Dan kesehariannya beliau itu sudah terbiasa menangani siswa yang memang bermasalah di sekolah kami, karena memang di sekolah kami itu belum ada guru BK. Selamat siang Mbak Grace. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti ke Bu Agres ya, terkait permasalahan yang sering terjadi di sekolah kita. Yeah. Nah, pertanyaan pertama ini mengenai semangat belajar siswa yang semakin menurun dari hari ke hari. Nah, menurut Bu Agres, ini semangat belajar siswa yang semakin menurun dari hari ke hari itu apa penyebabnya? Nah, selain penyebabnya juga mohon nanti untuk diberikan solusi ya, supaya kita nanti tahu solusinya itu harus seperti apa agar semangat belajar siswa itu kembali normal seperti biasa. Iya. Kalau yang saya amati dari bagaimana saya terbiasa mengajar di kelas, semangat siswa menurun. Awalnya mungkin kita kemarin setelah lama pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Jadi saat itu anak terbiasa menggunakan handphone. Jadi pada saat anak sudah terbiasa menggunakan handphone, itu pada akhirnya anak menjadi ketergantungan pada HP. Kalau dulu anak itu mau membaca buku kalau untuk mengerjakan tugas. Tapi sekarang itu rata-rata anak kebanyakan apapun pada saat mengerjakan tugas itu langsung membuka HP, tapi bukan untuk membaca materi. Tapi rata-rata mereka membuka HP itu langsung untuk mencari isinya. Jadi sehingga membuat anak itu ketergantungannya menjadi negatif. Kemudian efek samping dari penggunaan handphone juga diantaranya mereka menjadi lupa banyak waktu gitu, sehingga pada akhirnya mereka itu mengatur pola belajarnya jadi sulit, kekurangan mereka untuk tidur di rumah. Karena dari hasil pembelajaran di pelajaran IPS, kebetulan saat ini saya di kelas lagi mengajar materi mengenai perubahan sosial budaya. Jadi salah satu faktor teknologi yang sangat berperan untuk merubah bagaimana pola belajar siswa saat ini adalah penggunaan handphone. Jadi penggunaan handphone walaupun di satu sisi berdampak positif, tetapi dampak negatifnya juga sangat banyak. Salah satunya anak kurang tidur, kemudian terbiasa bermain game saat pelajaran kosong, atau bahkan di rumah yang paling parah mereka paling kalau hari libur itu malam minggu, ada bahkan anak yang katanya tidak tidur. Jadi mereka bukan lagi begadang sampai jam 2, tetapi mereka katanya tidur menjelang subuh. Oh, begitu. Kemudian kalau menurut Bu Agres ini solusinya itu harus seperti apa? Ya, kalau solusi mungkin dari pihak sekolah, kalau dan pihak orang tua itu ada ya. Kalau kami dari pihak sekolah itu salah satu upaya yang kami lakukan diantaranya kalau anak pada saat belajar tidak menggunakan HP, HP-nya disimpan di meja. Artinya di meja guru itu dengan membuka disimpan di wadah yang sudah kami lakukan di sekolah kami, itu disimpan di dalam wadah, disimpan di meja guru atau disimpan di kantor. Tapi kalau ada guru yang ingin menggunakan itu dipakai, boleh gitu. Kalau di rumah saya pernah ngobrol dengan orang tua, walaupun memang tidak semua dari orang tua merespon positif, artinya mereka positif tapi mereka belum berani mengambil tindakan pada anaknya. Saya pernah menyarankan kurangi pemberian kuota. Tapi kadang kata orang tua banyak anaknya yang emosinya labil. Jadi mereka pada saat oleh orang tuanya diberi disiplin waktu untuk tidak menggunakan handphone, dikurangi juga kuotanya, mereka biasanya emosinya beberapa masih kurang terkendali. Jadi intinya mungkin solusi yang terbaik adalah perlu kerjasama yang lebih aktif lagi antara kita pihak sekolah dengan pihak orang tua. Oke. Berarti di sini bukan cuma sekolah saja yang berperan, tapi orang tua juga. Iya, orang tua sangat berperan.
Baiklah, ini masih ada Bu Grace. Ini yang kedua mengenai penanaman karakter peserta didik semakin menurun dan kerap siswa melakukan perundungan terhadap temannya. Nah, apalagi ini masalah ini sepertinya di kita sudah jengah kalau ini ya, karena hampir setiap hari Bu Agres dengan rekan yang lain itu menangani anak yang bermasalah seperti ini. Iya. Bagaimana apa faktor penyebabnya menurut Bu Agres? Ya, kalau perundungan itu faktor penyebabnya cukup luas, bisa dari sekolah iya, dari rumah juga iya. Kalau dari rumah yang pernah saya tangkap diantaranya karena memang mereka maaf gitu ya, jadi dalam keluarganya mereka korban perceraian. Oh, gitu. Biasanya kalau mereka korban perceraian itu dalam arti keluarga yang tidak utuh, jadi mereka itu seperti mencari perhatian dari pihak lain. Jadi kadang mereka berusaha untuk mencari perhatian tetapi dengan cara-cara yang agak negatif, seperti mereka melakukan tindakan pada orang lain yang tidak terpuji tetapi dengan tujuan supaya mereka lebih diperhatikan oleh pihak lain. Kemudian kalau di sekolah biasanya mereka yang melakukan pembulian, yang pertama ada mereka itu dari pihak yang kuat tapi bisa juga dari pihak yang lemah. Kalau dari pihak yang kuat itu merasa dia ingin menjadi superior. Tapi kalau dia berada dalam posisi dari pihak yang lemah, dia merasa menjaga dirinya supaya tidak diledek oleh orang. Jadi dia yang lebih dulu gitu. Jadi penyebabnya beragam. Jadi bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, kemudian rasa ketidakpedean dia gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhinya gitu. Gitu. Kemudian kalau seperti ini solusinya harus seperti apa? Solusinya yang paling utama yang utama itu mengajak siswa dulu untuk ngobrol. Ya, jadi siswa dipanggil, kita ajak ngobrol dulu, terutama satu boleh oleh guru mapel pada saat misalnya terjadi kejadian itu. Yang kedua boleh oleh wali kelasnya. Atau yang ketiga oleh guru-guru lain yang merasa bisa menangani mereka atau ikut bekerja sama. Jadi banyak guru yang bisa terlibat. Kemudian setelah itu kita harus perlu memanggil orang tua dan kita rundingkan bersama untuk mencari titik temunya sampai siswa itu kenapa bisa melakukan hal tersebut kepada teman-temannya. Karena kalau kita tidak tahu permasalahan dari anaknya, dikhawatirkan pada saat kita memberikan tindakan justru nanti malah kita sendiri pihak guru yang jadinya salah. Jadi kita harus melihat dulu dari sudut pandang mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut, karena bisa jadi mereka itu melakukan hal tersebut bukan karena memang kalau kita sebut bandel, bukan bandel. Tapi mereka ada hal-hal tertentu yang ingin mereka ungkapkan, tetapi dengan cara-cara yang kurang pantas. Begitu ya. Selanjutnya ini satu lagi mengenai masih ada nih di awal pembelajaran sebelum kita di awal masuk siswa itu kan biasa kalau di kurikulum Merdeka itu diadakan asesmen ya. Iya. Nah kemudian ada satu siswa ini kelas 7 perempuan ini masih belum bisa membaca, tetapi untuk mengenal huruf itu dia itu mengenal huruf mah satu persatu bisa tahu ya, tapi untuk merangkai itu belum bisa atau disebut dengan istilahnya mah disleksia. Nah menurut Bu Agres apa ini faktor penyebab utamanya? Ya, saya kalau untuk faktor mungkin karena ini mungkin bisa jadi berhubungan dengan bidang medis ya. Jadi kalau untuk lebih kepada faktor penyebab saya juga kurang paham kalau untuk faktor penyebab. Tapi mungkin yang saya langsung bisa berbagi cerita mungkin langsung kepada bagaimana kita mengambil solusi terbaiknya gitu. Salah satu bentuk solusi termasuk dari saya, kemudian wali kelasnya, yang kita lakukan yaitu mendorong anak tersebut itu untuk belajar setiap hari dibantu oleh teman satu kelasnya. Dan alhamdulillah sebenarnya teman satu kelasnya itu udah support mau gitu. Jadi dia itu setiap hari itu dikasih tugas teman satu kelasnya itu mengajarkan setiap hari itu minimal sedikit satu kata. Walaupun kata anak-anak perkembangannya agak sulit karena setelah ditanya kata temannya si anak yang memang memiliki kekurangan tersebut agak sulit untuk diajak belajar. Termasuk orang tuanya juga sudah dipanggil. Orang tuanya sudah mempunyai alat membeli katanya itu untuk membantu anaknya belajar membaca. Tapi ternyata si anaknya juga kata orang tuanya juga susah untuk diberikan pembelajaran gitu.
Jadi mungkin kalau Kemauannya yang ya kurang mungkin ya. mungkin di sekolah kita ini berhubungan dengan peran sekolah inklusif, cuma karena kita juga bukan termasuk kategori sekolah yang tergabung dengan sekolah inklusif, tetapi kita berusaha kita tetap menerima siswa tersebut dengan tidak diberikan perlakuan yang berbeda gitu. Jadi tetap kita mengajak anak tersebut setidaknya dia kalau mau belajar dibantu dengan sistem kerja kelompok dengan temannya atau sistem teman sebaya. Dengan tujuan dia tetap tidak tertinggal. Kalaupun dia tidak bisa secara menulis atau apa, tetapi secara lisannya dia tetap mampu berbicara untuk proses pembelajaran. Kemudian kemarin juga salah satunya si siswa tersebut itu oleh temennya diajak untuk berusaha untuk biasa ngomong gitu. Oh, dilatih. Dilatih untuk ngomong gitu, walaupun memang agak susah tapi ya sedikit-sedikit. Kemudian kebiasaan dia menggunakan HP juga, tapi walaupun dia memiliki keterbatasan dalam hal membaca, tapi dia mampu kalau untuk mengoperasikan handphone. Tetapi dengan menggunakan aplikasi yang lain seperti misalnya menggunakan voice note, dan juga kalau ngetik dia ganti menggunakan berbicara pakai speaker katanya. Gitu. Jadi kita menggunakan cara-cara yang dia bisa aja supaya dia pada akhirnya tidak tertinggal pelajaran. Oke. Yang penting mungkin dia jadi keterbatasan dia itu tidak mengganggu anak-anak yang lain ya. Iya. Jadi Tetap dibantu gitu. Iya. Jadi solusi terbaiknya berarti Solusi terbaiknya saat ini kita membantu dia belajar dengan sistem teman sebaya, dan kalau dia mau, jadi dia sebenarnya diarahkan untuk belajar membaca ke guru gitu. Cuma dari anaknya kemauannya masih agak rendah. begitu. Udah. Terima kasih Bu Agres. Mudah-mudahan dengan pemaparan dari Bu Agres itu sudah sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di LK 1.2. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan pertemuan ini, saya akan lebih banyak lagi mengeksplor penyebab-penyebab dari masalah yang telah terjadi di sekolah kita. Terima kasih Bu Agres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.